teknologi yang digunakan pada pemeriksaan muskuloskeletal. Pertama, ini adalah X-ray, X-ray konvensional. Alat ini termasuk masih menggunakan mesin pencucian secara manual. Jadi ini adalah yang mengeluarkan radiasi sinar X. Kemudian kasetnya diletakkan di sini. Pada pasien yang tidak bisa berdiri dibandingkan di meja ini. Kemudian radiografer akan mengatur posisi, akan mengatur kondisi daripada berapa radiasi yang diterima. Jika pasien bisa berdiri, maka pasien berdiri di sini. Dengan posisi kalau untuk foto toraks, jadi posisinya seperti ini. Ini namanya posisi AP, posisi postero anterior. Ini adalah posisi AP. Yang kedua, ini adalah namanya mobile X-ray. Jadi alat ini bisa dibawa, bisa bergerak, bisa dibawa kemana-mana. Pada saat pandemi virus COVID, salah satu alat X-ray ini berada di ruang isolasi. Jadi alat ini mobile, pasien bisa difoto di tempat tidur, kemudian kasetnya dicuci secara manual. Namanya digital radiografi DR. Jadi prinsipnya sama dengan alat yang sebelumnya, hanya keunggulannya di sini kita tidak menggunakan lagi sistem pencucian manual. Jadi kasetnya diletakkan di sini, kemudian sinar X keluar dari arah sini. Kalau misalnya pasien dengan fraktur, kita kalau tangannya itu diletakkan di sini, ya. Kemudian ada sinar X dari sini. Kalau misalnya untuk foto pada divisi abdomen, maka pasiennya harus berada di meja ini. Ini bisa digeser-geser, ya. Ini bisa dinilai turunkan, ya. Bagaimana dengan pencuciannya, kita lihat di mesin komputer ini. Jadi film yang sudah diekspos tadi akan muncul di layar monitor seperti ini. Jadi ini adalah foto anteoperasi, posisi AP. Jadi kita klik di sini, ya. Jadi ini sudah tidak menggunakan lagi metode manual, tidak menggunakan lagi bahan yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan seperti yang selama ini menggunakan metode manual, metode tamadun. Jadi ini sudah sistem digital. Oke, kita akan berlanjut lagi ke ruang USG, CT scan dan MRI. Untuk pemeriksaan muskuloskeletal adalah dengan menggunakan alat yang namanya USG atau ultrasonografi. Pada pemeriksaan muskuloskeletal kita harus mengatur settingan. Kita menggunakan probe dengan 5 sampai 7 MHz, ya, yang probe yang kita gunakan. Di sini USG ini dia bekerja dengan menggunakan gelombang suara. Jadi ini tergantung dari operatornya, jadi dia depend operator. Pasien dibaringkan tergantung dari mana lesi. Kalau misalnya lesinya di kaki lengan, ya kita USG lengannya, ya. Kita melihat jaringan lunak untuk membedakan apakah ini cairan atau kemudian bisa juga kita dengan teknik yang menggunakan Doppler bisa kita mengetahui apakah ini dia hipervaskuler atau tidak. Jadi USG banyak tipe-tipenya, tetapi apapun tipenya dia kita berprinsip bahwa the man behind the gun, siapa secanggih apapun alat ini tergantung daripada siapa orang yang di belakangnya. Terima kasih. Karena kita berada di ruang pemeriksaan CT scan. Jadi ini adalah CT scan, computerized tomography scanning. Nama CT scan ini adalah CT scan 128 slice yang berada di rumah sakit Al Sabur. Jadi bagaimana cara kerjanya? Pasien dibaringkan sebelah sini. Jadi kalau misalnya untuk muskuloskeletal seperti tulang-tulang, jadi posisinya terbalik, kepala
sudah reformat gambar, jadi seperti ini. Artinya gambar ini adalah potongan aksialnya, ini adalah potongan koronal dan potongan sagital. Ini adalah gambar 3D-nya. Jadi kita lihat ini adalah gambar pelvis yang diminta oleh klinisi, menunjukkan adanya suatu penyempitan dari hip joint ya. Sekilas kita akan melanjutkan lagi bagaimana pemeriksaan muskuloskeletal di ruang MRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di ruang MRI, Magnetic Resonance Imaging, yang merupakan salah satu pemeriksaan radiologi untuk muskuloskeletal. Nah, ini ruangan dengan medan magnetik yang kuat, makanya saya tidak masuk karena saya menggunakan bahan logam seperti pin dan lain-lain, kacamata juga. Jadi cukup berada di luar sini. Magnetic Resonance Imaging ini bagus untuk memvisualisasikan jaringan-jaringan lunak, misalnya adanya ruptur tendon, ya, adanya efusi pada jaringan lunak, ya, dan bukan hanya jaringan lunak, juga dia bagus juga untuk memvisualisasikan saraf, misalnya adanya stenosis kanalis spinalis, adanya penekanan kepada nerve root bilateral, dural sac dan sebagainya. Dan nanti itu kita akan pelajari lagi lebih lanjut jika ada yang berkeinginan melanjutkan sebagai pendidikan radiologi, spesialis radiologi. Jadi tekniknya pasien sudah steril dari segala macam logam-logam. Ya, kita masukkan ke ruang sini berbaring, kemudian dipasang koil, jadi sesuai dengan permintaan dari teman sejawat yang mengirim, dan apakah kalau misalnya dia dicurigai adanya kanalis stenosis atau adanya keluhan pada tulang belakang, maka kita ambil koil untuk tulang belakang atau koil untuk spine. Kalau misalnya dia ada keluhan daerah knee joint atau lutut, maka kita ambil koil untuk knee joint. Ya, jadi kemudian pasien dimasukkan ke gantri ini, dan mesin ini akan memvisualisasikan gambar dari sini, kemudian akan diproyeksikan ke monitor. Ya, kita tutup saja. Jadi monitor, kita umpamakan ada kasus pasien masuk dengan indikasi adanya ruptur tendon. Jadi ini ruptur ruptur daripada ligamen, apakah anterior atau posterior, dan maka gambar dari hasil MRI tadi akan tervisualisasikan seperti ini. Jadi ada beberapa sekuen, ada sekuen T1, T2 ya, untuk mencerminkan adanya apakah ada ruptur tendon, apakah ada cairan dan sebagainya. Saya kira untuk pengenalan daripada imaging radiografi untuk kasus-kasus muskuloskeletal di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan pada pembacaan radiografi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.